seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang ingin saya jelaskan berdasarkan hasil ratas yang baru selesai sejam yang lalu, 30 menit yang lalu. Pertama, halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Seperti yang teman-teman ketahui semua bahwa Indonesia saat ini sudah membuka penerbangan internasional dari 19 negara. Artinya bagi WNA dari negara-negara tersebut bisa masuk melalui Bali ataupun di Kepulauan Riau. Tetapi sampai saat ini masih banyak negara-negara di luar negeri ataupun negara-negara tetangga masih menutup bagi Indonesia masuk ke negara-negara tersebut. Yang tentunya ini membuat sedikit geram bagi pemerintah Indonesia. Seperti yang diungkapkan Bapak Luhut beberapa hari yang lalu, pemerintah Indonesia akan membalas perlakuan tidak adil negara lain terhadap warga negara Indonesia ataupun WNI. Pemerintah akan melarang warga negara tersebut ke Indonesia jika WNI tidak diizinkan masuk ke negara tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, bahwa apabila dari 19 negara tersebut ada yang tidak membuka pintu kedatangan untuk RI, maka pemerintah bakal mencoret negara tersebut dari daftar. Dan seluruh masyarakat Indonesia, terdapat beberapa hal yang ingin saya jelaskan berdasarkan hasil ratas yang baru selesai sejam yang lalu, 30 menit yang lalu. Pertama, terkait daftar 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Bali, saya dapat jelaskan bahwa 9 negara tersebut dipilih untuk mempertimbangkan jumlah kasus dan tingkat positivity rate yang rendah berdasarkan standar WHO. Tapi bila mereka belum membuka ke kita, karena kita tersepakat resiprokal, mereka pun nanti tidak tertutup kemungkinan akan kita drop dari list 19 negara itu. Dan juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk mengevaluasi kebijakan ini setiap minggunya. Nah, jadi ini akan terus berubah-ubah aturannya ya teman-teman. Jadi dengan adanya gertakan tersebut, semoga aja negara-negara penempatan TKI itu juga segera dibuka. Misalkan Korea yang sempat kemarin-kemarin menutup, dengan adanya ini semoga aja penempatan TKI segera dibuka. Itu informasi pertama. Kemudian informasi yang kedua itu tentang karantina. Teman-teman pastinya tahu, misalkan karantina itu sampai hari ini itu aturannya akan dikarantina selama 5 hari ketika sampai di Indonesia. Dan juga kita harus mentaati aturan tentang karantina tersebut, jangan sampai melanggarnya. Seperti kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi menegaskan tidak ada kompensasi atau pengurangan waktu karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri, baik warga Indonesia atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus varian yang terbaru. Pemerintah pusat telah menetapkan kewajiban karantina terbaru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia, yaitu 5 hari sejak kedatangan di Indonesia. Durasi karantina tersebut mengalami pengurangan dari yang sebelumnya 8 hari menjadi 5 hari. Tujuannya sebagai tindakan preventif, sebab meski pendatang mendapatkan hasil negatif dalam tes PCR, tetap berpotensi membawa virus dari luar negeri. Ingat, masa inkubasi virus COVID berlangsung selama 14 hari. Sony menegaskan karantina itu wajib bagi siapapun yang masuk ke Indonesia. Dia juga menyayangkan ada pihak-pihak melanggar dan bekerjasama dengan oknum untuk melepas dari kewajiban yang masuk dalam tindakan pengendalian pandemi nasional itu. Termasuk pada kasus selebgram Rachel Fenya kemarin, yang terang-terangan tidak melakukan karantina setibanya di Indonesia, padahal dari Amerika. Sony dengan tegas menyebut ada sanksi pidana kepada pelaku perjalanan luar negeri yang mangkir dari kewajiban karantina. Hukuman pidananya yaitu 1 tahun penjara atau denda 100 juta. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, itu setibanya di Indonesia, itu pastikan selalu mentaati peraturan tentang karantina. Begitu juga tentang aturan selama di tempat karantina. Seperti yang pernah aku bahas pada videoku sebelumnya tentang denda ketika kita melanggar selama proses karantina, entah itu merusakkan barang atau menghilangkan barang yang ada di tempat karantina. Jadi selama di tempat karantina selalu patuhi peraturan, dan juga untuk pembagian makanan kalau bisa itu jangan sampai ada rebutan lagi. Kita harus selalu mengantri dengan tertib dan juga mengambil makanan sesuai dengan jatah kita.
Dan semoga aja dengan kondisi yang semakin membaik ini, karantina akan selalu berkurang, yang nantinya itu ditiadakan. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.